Kisi-kisi soal yang kami buat ini, sesuai surat edaran Kemensos terkait seleksi pengadaan P3K Tendik di Sekolah Rakyat tahun 2025, kalian bisa cek di deskripsi video ini. Pembahasan soal ini fokus pada formasi penata layanan operasional. Video ini juga untuk melatih kemampuan kamu dalam menjawab soal sesuai kisi-kisi yang diberikan. Untuk pembahasan poin lain, kalian bisa cek di video sebelumnya. Jangan lupa di-subscribe agar Mimin selalu buat soal-soal terbaru. Sekarang, mari kita bahas soal yang pertama. Di sebuah sekolah rakyat, wali asuh mendapati peserta didik sering mengurung diri di kamar asrama pada sore hari. Setelah didekati, peserta didik mengaku takut diejek karena kondisi fisiknya. Tindakan paling tepat yang harus dilakukan wali asuh adalah A. Mengarahkan peserta didik mengikuti kegiatan wajib tanpa pengecualian. B. Mencatat perilaku tersebut sebagai pelanggaran kedisiplinan. C. Melaporkan peserta didik kepada guru mata pelajaran. D. Menyerahkan sepenuhnya kepada teman sebaya. E. Memberikan dukungan emosional dan meyakinkan peserta didik bahwa dirinya diterima. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Memberikan dukungan emosional dan meyakinkan peserta didik bahwa dirinya diterima. Karena situasi ini menyangkut kondisi emosional dan rasa aman peserta didik. Peran pengasuhan menuntut wali asuh hadir sebagai figur yang memberi empati, perlindungan psikologis, dan rasa diterima. Dengan dukungan emosional, peserta didik dapat membangun kepercayaan diri dan perlahan berani berinteraksi di lingkungan sekolah. Soal nomor 2, saat kegiatan literasi pagi, wali asuh duduk bersama peserta didik, membantu membaca instruksi, serta memastikan setiap peserta didik memahami tugas yang harus dilakukan. Kegiatan tersebut dilakukan bersamaan dengan proses belajar. Peran wali asuh tersebut termasuk A. Monitoring, B. Pendampingan, C. Pembinaan, D. Pengasuhan, E. Administrasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Pendampingan, karena pendampingan ditandai dengan kehadiran langsung wali asuh dalam membantu peserta didik menjalani aktivitas. Fokusnya bukan pada pengawasan atau pembentukan nilai, melainkan membantu peserta didik agar mampu mengikuti kegiatan dengan baik dan tidak merasa kesulitan selama proses berlangsung. Soal nomor 3, wali asuh mengajak peserta didik mengikuti kegiatan simulasi antre layanan makan, dengan tujuan membiasakan sikap tertib, sabar, dan menghargai orang lain. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin. Peran wali asuh adalah A. Pembinaan, B. Pengasuhan, C. Pendampingan, D. Monitoring, E. Evaluasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Pembinaan. Karena pembinaan berorientasi pada pembentukan sikap dan karakter melalui pembiasaan. Simulasi antre merupakan strategi untuk menanamkan nilai sosial secara langsung. Wali asuh tidak hanya mendampingi, tetapi membentuk perilaku positif peserta didik secara berkelanjutan. Soal nomor 4, setiap 2 minggu sekali, wali asuh mengisi lembar perkembangan peserta didik yang memuat catatan sikap, interaksi sosial, dan kemandirian. Data ini digunakan untuk rapat evaluasi layanan. Kegiatan ini termasuk A. Pendampingan, B. Pengasuhan, C. Pembinaan, D. Monitoring, E. Konseling. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Monitoring, karena monitoring menekankan pada kegiatan pencatatan, pemantauan, dan dokumentasi perkembangan peserta didik. Data hasil monitoring menjadi dasar evaluasi dan perbaikan layanan, bukan interaksi emosional atau pembiasaan nilai. Soal nomor 5, yang bukan merupakan ruang lingkup tugas wali asuh dalam pengasuhan adalah A. Memberikan rasa aman kepada peserta didik, B. Menunjukkan kepedulian terhadap kondisi psikologis, C. Membantu peserta didik merasa diterima, D. Menjalin hubungan positif dengan peserta didik, E. Menyusun rekapitulasi nilai akademik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menyusun rekapitulasi nilai akademik. Karena pengasuhan berfokus pada aspek emosional dan psikologis peserta didik. Rekapitulasi nilai akademik merupakan ranah administrasi akademik guru atau sekolah, bukan tugas pengasuhan wali asuh. Soal nomor 6. Seorang peserta didik sering lupa membawa perlengkapan pribadi. Wali asuh kemudian mengajak peserta didik berdiskusi, membantu mengidentifikasi penyebabnya, dan mengajarkan cara membuat daftar kebutuhan harian. Peran tersebut termasuk A. Monitoring, B. Pengasuhan, C. Bimbingan, D. Pendampingan, E. Evaluasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Bimbingan. Karena wali asuh memberikan arahan dan membantu peserta didik memahami masalah serta menemukan solusi.
Fokus bimbingan adalah meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengelola diri secara mandiri. Soal nomor 7. Dalam menjalankan fungsi pembinaan, wali asuh melakukan kegiatan berikut, kecuali A. Membiasakan sikap disiplin, B. Menentukan hukuman administratif, C. Menanamkan nilai tanggung jawab, D. Memberikan teladan perilaku, E. Melatih kerjasama peserta didik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menentukan hukuman administratif, karena pembinaan berfokus pada pembentukan nilai dan sikap, bukan pada penetapan hukuman administratif yang menjadi kewenangan sekolah. Soal nomor 8. Saat jam istirahat, wali asuh memperhatikan seorang peserta didik sering menyendiri dan tidak berinteraksi. Informasi ini kemudian dicatat dan dibahas dalam forum layanan peserta didik. Peran tersebut adalah A. Pengasuhan, B. Pendampingan, C. Pembinaan, D. Monitoring, E. Evaluasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Monitoring, karena kegiatan mengamati perilaku, mencatat, dan menyampaikan hasil pengamatan merupakan bagian dari monitoring, bukan interaksi langsung atau pembentukan karakter. Soal nomor 9. Wali asuh mendampingi peserta didik saat pertama kali mengikuti kegiatan luar kelas agar peserta didik tidak merasa cemas dan mampu menyesuaikan diri. Peran ini termasuk A. Monitoring, B. Pendampingan, C. Pembinaan, D. Evaluasi, E. Administrasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Pendampingan, karena pendampingan menekankan kehadiran wali asuh dalam membantu peserta didik melewati pengalaman baru dengan rasa aman dan percaya diri. Soal nomor 10. Tujuan utama monitoring yang dilakukan wali asuh adalah berikut, kecuali A. Membentuk karakter peserta didik, B. Mengetahui perkembangan peserta didik, C. Mengidentifikasi perubahan perilaku, D. Menyediakan data untuk tindak lanjut, E. Menjadi dasar evaluasi layanan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Membentuk karakter peserta didik, karena pembentukan karakter merupakan tujuan pembinaan, bukan monitoring. Monitoring berfungsi sebagai alat pemantauan dan pengumpulan data. Soal nomor 11. Wali asuh membantu peserta didik memahami aturan penggunaan fasilitas sekolah dengan cara menjelaskan dan memberi contoh. Peran tersebut adalah A. Pendampingan, B. Monitoring, C. Bimbingan, D. Evaluasi, E. Administrasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Bimbingan, karena wali asuh memberikan penjelasan dan arahan agar peserta didik memahami aturan dan mampu mematuhinya secara sadar. Soal nomor 12, yang bukan termasuk kegiatan pendampingan adalah A. Menemani peserta didik saat kegiatan, B. Memberikan dorongan motivasi, C. Membantu peserta didik memahami aktivitas, D. Menjatuhkan sanksi kedisiplinan, E. Menjadi tempat bertanya peserta didik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menjatuhkan sanksi kedisiplinan, karena pendampingan bersifat suportif dan membantu, bukan menghukum. Penegakan sanksi merupakan ranah kebijakan sekolah. Soal nomor 13. Melalui kegiatan refleksi mingguan, wali asuh mengajak peserta didik mengevaluasi sikap dan perilaku mereka selama 1 minggu. Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran diri. Peran tersebut termasuk A. Pengasuhan, B. Pendampingan, C. Monitoring, D. Administrasi, E. Pembinaan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Pembinaan, karena refleksi bertujuan menanamkan kesadaran nilai dan tanggung jawab pribadi, yang merupakan inti dari pembinaan karakter. Soal nomor 14, peserta didik merasa takut gagal dan malu bertanya. Wali asuh mendengarkan tanpa menghakimi dan meyakinkan bahwa bertanya adalah hal wajar. Peran tersebut adalah A. Pengasuhan, B. Pendampingan, C. Monitoring, D. Pembinaan, E. Evaluasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Pengasuhan, karena tindakan ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan emosional dan rasa aman peserta didik agar mampu berkembang secara psikologis. Soal nomor 15, tujuan utama bimbingan yang dilakukan wali asuh adalah berikut, kecuali A. Membantu peserta didik memahami masalah, B. Mengarahkan peserta didik menemukan solusi, C. Mendorong kemandirian peserta didik.
D. Menentukan hasil akhir akademik. E. Mengembangkan kemampuan pengelolaan diri. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menentukan hasil akhir akademik. Karena bimbingan berfokus pada proses pengembangan diri peserta didik, bukan pada penentuan hasil akademik formal. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.